Hai sahabat Kuntut, kembali lagi nih bersama saya Kuntut Wasabi. Oke teman-teman, jangan lupa ya sebelum nonton buat like, share, komen, dan subscribe. Aku juga nggak lupa-lupa nih buat ngingetin kalian kalau video ini tuh mengandung spoiler. Jadi bagi kalian yang tidak suka atau yang paling demen nonton filmnya langsung, mending langsung aja hentikan film ini. Oke, langsung aja kita tonton filmnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang anak. Ia adalah Mulan kecil yang sedang berlatih bersama sang ayah. Dikatakan Mulan memiliki bakat yang spesial dan chi yang sangat kuat. Apa itu chi? Chi itu adalah tenaga dalam. Kalau di film Naruto sih bisa disebut cakra ya. Di sini wanita itu tidak boleh melakukan hal yang lelaki lakukan karena akan membawa malu bagi keluarga. Simpelnya sih tidak ada emansipasi wanita dan wanita itu hanya membawa kehormatan dari cara dia menjadi seorang wanita yang berbakti kepada suami. Memang benar juga sih, tapi tergantung pemikiran kalian masing-masing. Kemudian scene beralih kepada sebuah keluarga bernama Kuat. Dan jika kalian tahu, di zaman itu satu keturunan itu membuat sebuah rumah yang memutar seperti stadion bola dan mereka semua tinggal di sana dengan bertetangga. Suatu hari Mulan membantu ayahnya untuk mengandangkan ayamnya. Namun ketika ayam terakhir akan dikandangkan, tiba-tiba si ayam itu bertindak liar dan lari ke sana kemari tanpa sadar. Mulan mengejar ayam itu kemanapun ayam itu berlari hingga ke atas loteng. Semua heran dengan keahlian Mulan yang di usianya yang masih kecil, hingga ketika Mulan akan terjatuh, ia pun dengan cekatan bisa menyelamatkan dirinya. Dengan karyanya, ayahnya terlihat bangga. Namun anehnya, semua warga terlihat tidak senang dengan apa yang dilakukan Mulan. Mereka menganggap si Mulan udah kayak anak cowok dan gak sewajarnya cewek bisa melakukan hal begituan. Kemudian di malam hari, ketika Mulan sedang menyisir rambut adiknya, terjadilah perdebatan antara ayah dan ibunya yang mempermasalahkan kelakuan Mulan. Ayahnya pun berbicara kepada Mulan agar mulai saat ini kau harus menyimpan cinya dan berlakulah sebagai wanita untuk membanggakan orang tuamu. Mulan pun terlihat sedih, namun ia pun menuruti kemauan ayahnya dan film Mulan pun dimulai. Beberapa tahun berlalu di sebuah jalur perdagangan paling populer di masanya, yaitu jalur sutra. Tentunya kalian tahu dong, waktu SD pasti kalian diajarkan mengenai jalur perdagangan ini. Kalau enggak ya berarti mungkin waktu sekolah kalian tidur kali ya. Oke, di Timur Tengah itu sedang berjalan menuju Cina. Tiba-tiba ia tuh dicegat oleh seorang wanita misterius yang sepertinya mempunyai kekuatan yang tinggi. Ia pun terlihat menghipnotis orang itu dan masuk ke dalam raganya. Kemudian diperlihatkan sebuah kota perdagangan mendapat serangan dan terjadilah sebuah pertempuran di sana, di mana lelaki yang dirasuki tadi mulai membuka serangan dari dalam. Akhir cerita, kota itu berhasil diambil alih dan satu prajurit yang tersisa kembali dirasuki dan melapor kepada sang raja. Lantas sang raja pun membuat titah wajib militer. Jagalah kedaulatan dinasti dengan menyuruh setiap warganya menyerahkan satu anaknya untuk menjadi warrior. Dan setelah melakukan hal itu, si mage ini pergi terbang menjadi burung gitu. Si mage pun menemui Borikan, pemimpin dari pasukan Roran, dan sepertinya ia bekerja padanya. Namun dari percakapannya kita tahu bahwa si mage itu nggak bisa ngapa-ngapain karena hanya laki-laki yang boleh memimpin. Dan Borikanlah yang mau mengakuinya dengan kekuatan magisnya itu. Karena ia pun sama seperti Mulan, di mana wanita tidak boleh mempunyai kekuatan melebihi laki-laki. Kemudian beralih kepada Mulan dewasa, terlihat ia sedang berkuda mengejar dua kelinci. Ia pun pulang dengan ceria, namun dia harus mendapat kabar yang tidak menyenangkan setelah kata orang tuanya, si mak comblang desa sudah menemukan jodoh yang pas buat Mulan, dan Mulan akan segera dinikahkan. Ia pun kemudian dilatih menjadi wanita sejati dengan diberi pakaian wanita dan didandani dengan cantik. Seenggaknya sih menurut zaman mereka, kalau menurut kita sih mungkin lebih mirip kayak ondel-ondel kali ya. Ia pun kemudian datang ke ruangan Mak Comblang bersama adiknya dan berlatih menjadi istri yang baik dengan harus cantik,
tenang, sopan, dan tidak memalukan. Itulah pilar wanita atas Mak Comblang. Hingga tiba-tiba muncullah laba-laba, di mana ternyata si adik itu fobia banget sama laba-laba. Dan Mulan pun menutupi laba-laba itu dengan teko. Namun dia malah dimarahi, dan ketika ia memindahkan teko itu, laba-laba merayap dan terjadilah kekocakan. Berantakan karena dibilang keluarga Wa tidak mendidik seorang wanita dengan benar. Namun ketika itu tiba-tiba datanglah utusan dari raja untuk memberikan wajib militer kepada seluruh keluarga, hingga kepada keluarga Wa. Ia pun mengencangkan pelana kakinya dan pergi mengambil surat itu. Dia bilang, "Kami tidak memiliki anak laki-laki, maka biarkan saja aku yang akan berperang," kata ayahnya. Namun terlihat dari kondisinya memang sudah tidak mungkin, tetapi si ayah tetap ingin mengabdi kepada sang raja. Dan ketika mereka sedang makan, terjadilah perbincangan di mana anak dan istrinya pun meragukan keputusan dari ayahnya. Namun ayahnya marah dan berbicara, "Kok mau keluarga kita dicap sebagai keluarga yang tidak patuh?" Ayahnya pun pergi di malam hari. Mulan pun mendekati ayahnya yang sedang mencoba memegang senjata. Namun tentu tangannya gemetar karena sudah lanjut usia. Di pagi hari, ayahnya akan pergi menunaikan tugas, dan Mulan tahu jika ayahnya pergi sudah bisa dipastikan dia tidak akan kembali lagi. Ketika ayahnya tidur, Mulan pun mencoba menggunakan pedang dengan ukiran 3 pilar, yaitu setia, berani, dan jujur. Karena ia tidak mau ayahnya pergi, dia pun mengambil pedang ayahnya dan juga baju zirahnya. Dan kini dirinya lah yang akan pergi menggantikan ayahnya dan berpura-pura sebagai lelaki, dan tentu tanpa sepengetahuan siapapun. Di pagi hari, ayah dan ibunya pun kaget melihat baju dan pedangnya sudah tidak ada, dan mereka berpikir Mulanlah yang melakukan hal ini. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa kepada Dewa Phoenix agar menjaga Mulan. Di perjalanan, Mulan harus melewati hutan dan pegunungan. Hingga suatu malam ia tersesat dan kelelahan, dan tersisa hanya satu apel busuk. Mulan pun memberikan apel satu-satunya itu kepada kudanya. Ia berbicara, "Kau lebih membutuhkannya daripada aku." Ketika Mulan tertidur, tiba-tiba datanglah jelmaan burung phoenix dan menuntun arah Mulan. Untung saja Mulan selamat dan sampai di gerbang pelatihan warrior. Di sana Mulan harus mulai berbaris dan bertemu dengan teman-teman seangkatannya, sambil harus terus merahasiakan jati diri Mulan. Hingga suatu ketika saat menganti, terjadilah sedikit perkelahian yang menyebabkan Mulan terjatuh. Ia pun harus berpura-pura memiliki harga diri laki-laki dengan tidak menyambut uluran tangan dari Hong Hui. Dan mereka malah akan bertarung, hingga datanglah ketua pelatih yang bernama Tam, atau yang ada di film Ip Man. Dan ditanyalah nama Mulan, dan Mulan memilih "Namaku adalah Wajun" untuk menjadi nama samaranya. Singkat waktu, Mulan ditempatkan di barak bersama para lelaki. Ya iyalah, kan dia juga lelaki, nyamar ia pun harus serba kagok alias gak enak dengan kelakuan dari para lelaki. Dan ketika mereka disuruh mandi, Mulan pun kaget. Masa iya sih Mulan mabar gitu sama cowok? Mulan pun memilih untuk menjadi sukarelawan saat menjaga tower tanpa tidur. Di pagi hari, Mulan pun bisa tidur dengan mengendap-endap membuka korsetnya. Di keesokannya, Mulan pun mulai berlatih dengan diberi peringatan terlebih dahulu. Jika mencuri, pembelot, dan bergaul dengan wanita di area camp, hukumannya adalah mati. Dan jika tidak jujur, hukumannya akan diasingkan dan menjadi aib bagi negara dan keluarga. Di sana Mulan termenung karena dirinya jelas tidak jujur dengan berpura-pura sebagai lelaki. Latihan pun dimulai dari berpedang, memanah, belajar silat, bertombak, sampai mengangkat air ke puncak dengan tangan yang harus lurus. Sudah beberapa hari mereka berlatih dengan serius hingga Mulan mulai dekat dengan si Hong Kue. Mereka pun suka berlatih bersama hingga di sebuah momen karena simpulan terus diperlakukan dengan kecupuannya memegang tombak, tak sadar Mulan pun mulai mengeluarkan keahliannya yang membuat semua orang takjub. Mulan pun
pun merasa bersalah, namun di sini berbeda. Keahliannya ini malah mendapatkan pujian yang luar biasa dari teman-temannya. Dan juga barunya ia terus berlatih karena para musuh ini udah mulai kembali, memulai serangan, dan Mulan pun mulai biasa mengontrol dirinya dengan baik sampai-sampai ia menjadi prajurit yang paling berbakat di antara yang lainnya. Setelah peperangan, 3 hari setelah peperangan nih dimulai, meski pelatihan belum sepenuhnya selesai, mau tidak mau mereka harus siap berperang karena kabarnya di batalion lain sudah terjadi peperangan yang memakan banyak korban jiwa. Di malam hari mereka pun berangkat dan benar saja, banyak sekali korban jiwa setelah mereka sampai di tempat tujuan. Mereka pun kembali untuk mengatur ulang strategi, tempatnya di hari esok sebelum bangsa Rauran menyerang. Mereka akan mencegahnya terlebih dahulu. Peperangan yang sebenarnya pun dimulai. Mulan dan para warrior yang lain bersiap untuk mempertaruhkan segalanya, dan para Rauran sudah datang dan perang tidak bisa dihindarkan. Beberapa pasukan khusus bersama pemimpin Roran berbelok dan lari. Maka Mulan dan beberapa pasukan berkuda pun diperintahkan untuk mengejarnya. Dan disinilah terjadi aksi panah-panahan di atas kuda. Teman-teman Mulan pun harus mati di sini, dan hanya Mulanlah yang mengejar para orang itu sendirian. Di sebuah tempat yang penuh dengan sulfur, di sana Mulan bertemu dengan si Mage. Dia pun bertarung dan sepertinya si Mage ini tahu jati diri Mulan yang sebenarnya dan bilang kok sama saja dengan seorang wanita yang tidak diakui bakatnya. Lantas ia pun bertanya, siapa kau sebenarnya? Mulan pun menjawab kembali, aku adalah kesatria warrior. Lagi-lagi si Mage bertanya, siapa kau yang sebenarnya? Mulan pun menjawab dengan kalimat yang sama. Si Mage pun berkata, maka matilah dengan kepura-puraan, teriak si Mage. Mulan pun dikuntai kemudian terbentur dan pingsan. Hingga ketika dia sadar, dia termenung dan melihat ke pedangnya, bahwa dia telah mengabaikan pilar kejujuran, dan kini ia pun mulai menjadi dirinya sendiri. Bukan sebagai Hua Jun, melainkan sebagai Mulan. Dan Mulan pun kembali ke medan pertempuran dan membantu teman-temannya. Dengan kemampuan Qinnya yang sudah tidak ditahan lagi, Mulan pun menghajar semua pasukan Roran. Hingga pada akhirnya semua temannya terpojok dari sihir si Mage. Mereka pun akhirnya membuat formasi bertahan. Namun justru menjadi sasaran empuk ketapel api. Mulan pun mulai mempunyai ide untuk melengsarkan salju di atas gunung. Ia pun mengalihkan perhatian para musuh dan es pun runtuh mengenai musuh yang ada di depannya. Mulan pun berlari menggunakan kuda dan menolong teman-temannya. Dan akhirnya mereka semua menang dengan bantuan Mulan, seorang warrior wanita yang tangguh, dan mereka pun kini mengetahui bahwa Mulan adalah seorang wanita. Namun di sini guru Mulan tidak bisa menerimanya. Di sini Mulan malah dicaci maki, mengatakan penipu dan membawa aib bagi keluarga. Mulan pun diasingkan dan dicap sebagai penipu, dianggap sebagai aib bagi keluarga dan negaranya. Mulan pun memilih untuk dieksekusi saja daripada menjadi aib bagi keluarga. Namun itu adalah aturan dan dia pun tetap diasingkan. Mulan pun terus menangis di atas gunung dan menyesalkan atas semua yang terjadi.
bukan karena takut mati, tapi melainkan kini dia menjadi aib bagi satu keluarga. Hingga datanglah si Mage menghampiri Mulan. Si Mage pun berkata, "Bergabunglah denganku, dan kita akan menjadi tidak terkalahkan." Namun di sini Mulan menolaknya. Meskipun dia sudah dibuang, dia tetap loyal kepada negaranya dan tetap setia kepada raja. Hingga dia mengetahui informasi tak sengaja yang si Mage katakan. Dia pun langsung pergi melaporkan kepada guru Ip Man bahwa penyerangan dari depan hanyalah pengalian saja. Yang sebenarnya pasukan Roran itu sedang menyelinap masuk ke dinasti untuk menyerang raja. Namun setelah sampai di sana, dia malah ingin dieksekusi. Beruntung teman-temannya percaya kepada Mulan, dan akhirnya guru pun tersadar dan percaya akan perkataan Mulan. Dan kini Mulan pun disuruh memimpin pasukan untuk mengejar pasukan Roran. Untuk menyelinap masuk ke dalam dinasti, di dalam kerajaan pasukan Roran yang terlatih sudah bisa menguasai kerajaan. Dengan bantuan si Mage, dia juga bisa menyamar masuk menjadi penasehat kerajaan yang membuat rencana untuk mengungsikan sang raja yang ternyata itu hanyalah rencana saja. Mulan dan teman-temannya pun mulai bertarung dengan sangat sengit. Dia pun disuruh duluan untuk melindungi raja. Namun di sini ternyata si raja sudah tidak ada, dan di sana yang ada hanyalah si Mage. Si Mage pun heran, kenapa bisa seorang wanita memimpin pasukan laki-laki. Di sini Mulan pun mengajak si Mage agar segera bertobat. Dan di sini si Mage pun mulai sedikit sadar dan kemudian dia langsung pergi. Dan si Mulan sadar bahwa si Mage ini telah menuntunnya kepada sang raja. Ia pun mulai mengejar si Mage dan mulai melompati genting-genting yang tinggi. Di sini sang raja terlihat akan dibakar di atas gedung yang tinggi yang terbuat dari bambu. Si Mage pun datang kepada Borikan, dan Borikan pun tersadar bahwa si Mage telah mengkhianatinya dengan menuntun Mulan. Ia pun mau Mulan, tapi untung si Mage melindunginya. Dan di sini pun si Mage meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si Mulan pun akhirnya bertarung dengan Borikan, hingga sebuah momen pedang Mulan terpental dan terjatuh ke dalam api yang membara, hingga meleleh, dan Mulan pun mendapatkan semangat dari sang raja dengan menyebut bahwa sebagai wanita warrior. Ia pun akhirnya mampu mengalahkan Borikan dan membuat Borikan terjatuh. Hingga waktu ketika Mulan membebaskan raja, Borikan mulai mengambil panah dan ingin memanah raja. Dan untung saja si rajanya ini cekatan. Panah yang dipanahkan langsung ditangkap oleh sang raja. Panah itu pun dilempar ke atas dan ditendang oleh Mulan hingga tertancaplah ke dada Borikan. Borikan pun akhirnya mati. Mulan pun berhasil menjaga raja dan mendapatkan apresiasi dari raja. Dirinya pun diundang ke istana untuk mendapati gelar sebagai penjaga raja. Namun Mulan menolaknya. Ia ingin kembali ke desanya dan ingin meminta maaf kepada keluarganya. Ia pun diizinkan dan pulang. Dia pun berpisah dengan Hong Wei yang terlihat sepertinya Hong Wei ini sangat mencintai Mulan. Hong Wei pun berkata saat ini untuk nantinya pasti akan menemui Mulan lagi. Singkat cerita, Mulan pun sampai di desanya dan bertemu dengan adik dan ibunya. Semua orang pun terheran melihat Mulan memakai seragam warrior. Dia pun meminta maaf kepada sang ayah karena pedangnya yang hancur. Namun ayahnya tidak peduli. Yang dia pedulikan itu hanya Mulan baik-baik saja. Hingga tiba-tiba muncullah pengawal kerajaan yang datang bersama dengan gurunya. Ia memberikan hadiah kepada Mulan, sebuah pedang yang mendeklarasikan Mulan sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan kerajaan dinasti seluruh warga Cina. Seluruh warga Cina ini pun berhutang kepadanya, dan raja pun berhutang nyawa kepadanya. Semua warga yang mendengar itu pun sok sontak setengah mati. Mereka tidak menyangka bahwa Mulan bisa mendapatkan penghargaan sebagai kesatria. Bukan hanya sebagai wanita yang biasa, Mulan pun mulai membuka pedang itu dan terlihat tulisan 3 pilar yang sama dengan pedangnya yang dulu, yaitu setia, berani, dan jujur. Namun di balik pedang itu terdapat satu tulisan tambahan, yaitu pengabdian kepada keluarga. Mulan pun kembali ditawarkan untuk menjadi pengawal raja, dan itu adalah perintah raja, dan Mulan pun menyetujuinya.
Seorang wanita yang menjadi pahlawan dinasti tanpa mengabdikan pengabdiannya kepada keluarga tertanam pada diri Mulan, dan film ini pun akhirnya berakhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah film ini seru? Buat kalian, kalau menurut saya sih film ini sangat seru sebenarnya, cuman kalau sedikit lebih lama mungkin akan tambah seru, karena di sini aku tuh pengen ngeliat Mulan bareng-bareng dengan temannya si cowok yang suka padanya tadi. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana film ini? Sangat menghibur atau biasa aja? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. See you, bye bye.